Shalom umat Tuhan, hari ini kita belajar dan kita membaca dari kitab Imamat 16 sampai 18. Dan bagi saudara yang sudah membacanya, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan memberikan penyelesaian atas persoalan yang menimpa Harun karena kedua anaknya. Dan di pasal 16 kita langsung melihat di situ Tuhan berbicara kepada Harun lewat Musa tentunya tentang hari raya pendamaian. Dan Tuhan memberikan juga aturan-aturan buat Harun dan para imam bagaimana memasuki tempat kudus. Dan pada saat itu hanya Harun sendiri yang diizinkan untuk masuk tempat kudus, tetapi Tuhan kemudian berbicara bahwa tidak boleh sembarang waktu Harun masuk ke sana. Karena Tuhan mengatakan bahwa ada awan di atas tutup pendamaian dan itu adalah penampakan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kalau Harun dengan sembarang waktu memasukinya, bisa saja dia mati. Nah, saudara, kita mengingat bahwa ada firman Tuhan di dalam kitab Yakobus berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Saudara, bahwa kita menghampiri Allah dan masuk di dalam hadirat di mana Allah berada, syarat utamanya adalah kekudusan. Lalu kemudian Allah memberikan cara bagi Harun pada saat Tuhan berkenan untuk dia boleh masuk ke tempat kudus, maka dia juga harus membawa lembu jantan, lembu muda jantan sebagai korban penghapus dosa, dan juga domba jantan muda sebagai korban bakaran. Dan kita melihat bahwa untuk menghampiri Allah, kita tidak lepas dari apa yang dilakukan Kristus di kayu salib sebagai korban tebusan, sebagai anak domba Allah yang diserahkan bagi manusia. Dan kemudian selain Harun, umat Allah juga, umat Tuhan juga, bangsa Israel juga harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca selanjutnya di pasal 16 ini, kita akan melihat urut-urutannya dan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh, bukan hanya oleh Harun dan anak-anaknya, tetapi juga oleh bangsa Israel. Bahwa Tuhan itu begitu teliti dengan berbagai hal dalam peribadatan, termasuk Tuhan ingin mengajarkan umatnya untuk sungguh-sungguh mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang kudus, dan setiap orang yang akan datang menghampirinya harus datang di dalam kekudusan. Dan pada saat itu selalu berbicara korban, korban, dan korban. Karena Tuhan sangat serius untuk menyatakan kepada manusia rencana keselamatannya, yaitu pada saat Yesus akan datang di dunia ini dan mati di kayu salib bagi manusia. Dan kita maju ke pasal yang ke-17. Di situ berbicara soal tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Dan Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel sejak mereka ada bait, ada kemah suci, ada kemah pertemuan, mereka tidak boleh lagi mempersembahkan korban di tempat lain. Seperti dulu mereka dapat membuat mezbah, lalu kemudian di padang atau di tempat mereka bekerja di padang rumput atau di mana saja mereka dapat mempersembahkan korban. Tapi saat ini mereka harus mempersembahkannya di hadapan Tuhan di kemah suci, kemah pertemuan. Mereka harus menyembelihnya di depan kemah pertemuan, lalu kemudian membawanya ke kemah suci untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh mereka, dan mereka sangat dilarang untuk mempersembahkan korban yang lain. Kalaupun mereka melakukan cara yang salah, maka korban itu tidak berkenan. Mereka juga semuanya akan ada dampak. Dan dampaknya di hadapan Tuhan itu tidak main-main. Orang yang mempermainkan peribadatan, orang yang tidak mentaati peraturan yang Tuhan berikan, tidak tanggung-tanggung, rata-rata mereka harus dimusnahkan dari umat Tuhan. Jadi mereka kebanyakan itu hukumannya mati, saudara. Dan pada saat itu Tuhan sangat tegas mengajar manusia bahwa Tuhan sangat serius untuk mengajar, untuk mendidik. Dan karena Tuhan punya rencana bahwa manusia harus berupaya mentaati Tuhan sehingga dia dapat menyesuaikan pada saatnya dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi syarat utamanya adalah kekudusan. Dan kita lanjut di ayat yang kelima, saya ingin bacakan kepada saudara. Kenapa Tuhan mengajar seperti itu? Ayat 5 kita baca di
Imamat pasal yang ke-17, di situ dikatakan maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Jadi mereka dilarang sembarangan memperlakukan persembahan mereka. Harus dibawa ke kemah pertemuan dan harus diserahkan kepada para imam untuk melanjutkan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada imam-imam untuk melaksanakan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan mereka juga sangat-sangat dilarang untuk mempersembahkan korban apapun kepada jin-jin. Jadi satu-satunya korban persembahan itu harus diserahkan atau dipersembahkan kepada Allah. Dan kita juga diingatkan, kita dari Indonesia, kita tahu di Indonesia itu banyak upacara-upacara untuk mempersembahkan kepada bahkan dari latar belakang saya ada kebiasaan yang dulu saya tahu bahkan pernah terjadi di rumah keluarga kami, bahwa di pojok rumah, walaupun dikatakan itu kepada roh-roh leluhur ya, kepada orang-orang tua yang sudah pergi mendahului kita, lalu kalau ada perayaan-perayaan ada meja kecil, lalu di situ kalau itu yang dituju laki-laki, ada rokok, ada segala macam kopi dan sebagainya, ada kue-kue diambilkan. Dan setelah mengenal firman Tuhan, kita tahu persis bahwa Tuhan sangat-sangat murka dengan hal-hal seperti itu. Dan mari di antara kita, kalau ada di antara keluarga kita, mari kita menjadi terang bagi mereka. Walaupun keluarga kita adalah keluarga Kristen, tapi kadang-kadang pemahaman akan firman itu agak minim. Sebab itu mari terus kita lanjut dalam berakar dalam firman. Memang tidak gampang saudara untuk membaca firman Tuhan, apalagi perjanjian lama yang kadang-kadang kita sulit untuk mencerna. Tapi baca saja bahwa firman Tuhan selalu akan berdampak positif bagi kita. Kita mengerti saat itu atau tidak, atau kita mengerti nanti, itu bukan persoalan. Tapi persoalannya adalah ketaatan kita untuk coba membaca. Dan saya percaya Tuhan akan tolong. Dari waktu ke waktu kita akan terus diberkati oleh Tuhan, karena firman Tuhan terlalu kaya, terlalu luas. Dan apalagi kalau Roh Kudus memberkati kita, dan kita akan menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Lalu kemudian di ayat 10 sampai ayat 16 itu berbicara tentang larangan makan darah dan bangkai. Larangan makan darah, saudara, jelas sekali dalam pembahasan sebelumnya berbicara tentang larangan makan darah, karena darah itu berbicara tentang kehidupan. Dan di pasal 17 dari kitab Imamat ini ada ayat yang jelas-jelas berbicara tentang itu. Mari kita simak sama-sama ayat 11 dari Imamat pasal 17 ini, coba kita baca. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah saudara, darah itu berbicara soal nyawa, soal hidup manusia, jasmani ini. Kalau nyawanya itu hilang berarti kita mati secara jasmani. Dan itu berbicara darah itu berbicara nyawa, dan nyawa itu berbicara kehidupan. Dan itu semua proyeksinya kepada Kristus yang sudah ditentukan Allah untuk datang ke dunia, berkorban mati di kayu salib, dan menumpahkan darahnya bagi saya dan saudara. Ini luar biasa, kita melihat Tuhan sangat-sangat terencana apa yang dilakukannya. Dan Allah kita adalah Allah yang mulia. Ayat 14 di situ lebih tegas lagi dikatakan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu bangsa Israel, Tuhan sangat tegas mengatakan dilarang makan darah. Karena itu akan Tuhan ingin membangun kesadaran mereka tentang arti dari darah, dan juga penghormatan mereka. Ke depan mereka akan tahu pada saat Yesus datang di kayu salib. Dan kita sama-sama kita bersyukur tentang hal ini. Saya bersyukur karena dari dulu juga kita tidak dibiasakan untuk makan darah, dan saya tidak begitu suka. Tetapi kadang-kadang juga waktu diajak makan dan makan ada, dan saya suka pinggir-pinggirin. Saudara, tapi berbicara soal apa yang masuk ke dalam, saudara, memang kita tahu bahwa itu tidak mendatangkan dosa, tetapi kita belajar di sini tentang darah, bahwa penumpahan darah itu sangat-sangat Tuhan tidak sukai.
di antara manusia dengan manusia, karena itu berbicara menghabisi hidup seseorang, berarti menghabisi kesempatan seseorang. Nah, mari kita sama-sama menyadari hal ini. Dan buat sekarang ini terserah saudara, kalau saudara mau seperti saya memang karena tidak suka, kita tidak makan, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara dengan keyakinan saudara makan sepanjang saudara jaga hidup saudara, yang lebih penting adalah kehidupan saudara benar di hadapan Tuhan, bukan soal makanan saja, tapi sikap hidup kita. Dan bagaimana kita menyikapi Tuhan di dalam hidup kita, itu yang paling penting. Lalu kemudian mari kita beranjak ke pasal 18, berbicara tentang kudusnya perkawinan. Bukan saja hanya kudusnya perkawinan, tetapi menjaga kehidupan secara jasmani ini, tubuh ini kudus, dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya, seperti tidak dengan pasangannya masing-masing bagi mereka yang sudah menikah, dan tidak melakukan hubungan pada saat seseorang belum menikah. Dan kita melihat secara detail ada di situ. Bagi siapapun kita, bagi engkau yang masih single, yang belum menikah atau yang sudah menikah, agar lebih paham, lihat bahwa Tuhan sangat serius dengan dosa perzinahan. Dan di situ dikatakan persinahan atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, ya, itu berkaitan dengan hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Bahwa mulai Tuhan mengajar. Kalau kita melihat di belakang ini seringkali terjadi antara seperti kalau kita lihat satu kakek atau satu ayah, ya. Tetapi sekarang di mana manusia sudah berkembang biak, bahkan bangsa Israel sudah banyak, dan Tuhan mulai mengajarkan hal-hal yang baik bagi mereka. Dan seharusnya sampai sekarang pun pada saat ini kita harus memperhatikan bersama-sama. Dan kita dapat melihat apapun detail-detailnya, ya saudara, karena cukup panjang dari ayat yang ke ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 berbicara soal itu. Dan pada ayat 21 berbicara soal Tuhan sangat tidak suka kalau ada di antara bangsa Israel mengikuti cara penyembahan Kanaan, yaitu mempersembahkan anak perempuan untuk dibakar sebagai dipersembahkan di atas mezbah penyembahan berhala. Dan Tuhan bilang kalau ada di antara mereka ketahuan seperti itu, mereka harus dilenyapkan di antara bangsa Israel. Tuhan sangat tegas kalau terhadap satu pelanggaran terhadap hukum yang ditetapkan Tuhan. Lalu kemudian kita melihat bahwa dosa-dosa yang terjadi zaman ini bukan dosa-dosa yang baru, tapi iblis lebih lagi seperti memacu itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi manusia. Karena iblis tahu bahwa manusia seringkali jatuh di dalam dosa seksualnya. Dan kita melihat ayat 22 berbicara tentang hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Dan saudara, hal-hal ini bukan terjadi sekarang, tapi sudah zaman dulu. Iblis bekerja cuma dengan kemasan-kemasan berbeda, tetapi dari dulu dia sama seperti firman Tuhan katakan, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam siapapun yang lengah dan siap untuk diterkam. Sebab itu mari kita berhati-hati, jangan memandang remeh satu masalah, saudara. Sebab itu kalau ada masalah, selesaikan dengan cepat sehingga kita boleh dibebaskan dan iblis tidak mengambil keuntungan, kata firman Tuhan, dari kehidupan kita. Dan saudara, kalau di sini dikatakan hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi itu tidak berbicara bahwa perempuan juga tidak, saudara, ya. Soal nafsu-nafsu seksual seperti itu. Cuma pada masa dulu lebih disorot adalah laki-laki, dan juga lebih diperhitungkan namanya di dalam keturunan adalah patriarh, yaitu garis keturunan ayah, itu berarti laki-laki yang disampaikan. Jarang-jarang terjadi, kecuali ada hal yang sangat-sangat spesial, nama wanita itu dimunculkan. Dan tetapi bukan berarti bahwa perempuan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran juga, karena tindakan-tindakan itu sudah ada, saudara. Kita juga melihat ada kisah Lot pada saat Sodom dan Gomora dimurkai oleh Tuhan dan terbakar habis, dan Lot dan istri dan kedua anaknya harus dilarikan oleh malaikat. Dan sayang sekali Lot menjadi tiang garam karena dia lebih suka masa lalunya. Dia melihat dan dia merasa susah meninggalkan apa yang sudah ada di belakangnya. Dan kemudian setelah itu dari Soar, Lot tidak
berasa nyaman tinggal di situ, akhirnya mereka lari ke pegunungan dan tinggal di salah satu goa. Lalu kemudian muncullah ide gila dari anak kedua perempuannya, sehingga mereka memabukkan ayahnya, lalu kemudian bersetubuh dengan ayahnya pada saat ayahnya tidak tahu sedang mabuk. Lalu bergantian mereka satu dari kakaknya dan adiknya. Lalu kemudian akhirnya dua-dua mengandung. Saudara, hal seperti ini sudah terjadi dari zaman dulu, dan Tuhan sedang mendidik umatnya, umat Tuhan, untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan, maka sepatutnya kita hidup dengan cara kerja Tuhan. Kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan aturan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Sebab itu sayang sekali kalau saudara adalah seorang anak Tuhan, berbicara saudara, katakan saudara orang Kristen, tapi saudara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan sejak dari perjanjian lama, bahkan dari manusia masih mau dibilang pengetahuannya dan caranya untuk menyerap mungkin masih terlalu jauh dari kita sekarang ini. Zaman sekarang anak-anak kecil sudah sangat-sangat pintar, saudara, dalam berbagai hal, dan daya tangkapnya cepat. Nah, pada zaman dulu aja Tuhan sudah diajarkan seperti ini, apalagi kita sekarang ini yang dapat mencerna segala hal yang terjadi di sekitar kita. Mari saudara, kita hidup lebih takut akan Tuhan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Lalu kemudian di ayat 23 berbicara tentang tindakan seksual dengan binatang. Sudah perhatikan, laki-laki dengan perempuan juga sama. Saudara, kalau orang sudah diikat dengan nafsu, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Tapi Tuhan katakan, kita adalah Tuhan atas tubuh kita ini. Karena tubuh kita tidak jalan sendiri. Di dalam kita ada tiga, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Katakan roh paling tinggi, ada jiwa, itu kesadaran kita. Dan jasmani kita ini dengan segala dorongan-dorongan yang ada, yang seharusnya disalurkan dengan cara yang benar. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, segala tatanan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri manusia, semua jadi rusak. Dan mari, sebab itu kita harus berhati-hati. Kita harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan mintalah selalu agar Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan mintalah agar Tuhan tolong agar kita ingat firman Tuhan, sehingga pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah, berada dalam situasi kritikal, kita ingat Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Dan kita membaca di ayat yang ke-29, saudara, betapa Tuhan sangat serius dengan hal ini, apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Tuhan sedang mendidik umatnya. Umat Tuhan adalah umat yang dikhususkan oleh Allah. Sebab itu Tuhan mau mereka hidup dengan cara yang Tuhan mau. Bukan mereka mengkopi kehidupan masa lalu mereka saat mereka tinggal di Mesir. Bahkan Tuhan bilang hati-hati dengan orang-orang yang sedang ada di Kanaan, yang Tuhan katakan tanah itu segala orang-orang kelompok-kelompok kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sana, yang Tuhan bilang Tuhan akan memukul mereka mundur. Mereka akan kalah berhadapan dengan Israel, karena Tuhan sudah bermaksud bahwa Israel akan menempati, menjadi milik Israel tanah yang mereka tinggal. Orang-orang yang tidak atau di luar dari orang Israel itu. Dan kita melihat ayat 29, saya bacakan buat saudara. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Itu luar biasa, saudara. Dengan demikian, ayat 30, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Dengan semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang kekasih, bahwa Tuhan itu sangat serius dalam pemilihannya atas bangsa Israel. Dan mari kita menyadari bahwa Tuhan juga sangat serius dalam pemilihannya atas kita. Dan Tuhan mengasihi kita. Dia melakukan segala-galanya dan dia memberikan hatinya, perhatiannya, dirinya dan firman-Nya kepada bangsanya, bangsa pilihannya itu bangsa Israel. Dan Tuhan juga telah memberikan segala-galanya bagi kita. Dan mari saudara, kita juga mengasihi Tuhan dan menanggapi apa yang Tuhan firmankan kepada kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh memperkenankan hati Tuhan. Jangan sampai secara jasmani kelihatannya kita masih hidup, masih berkeriapan, masih bisa jalan ke sana kemari melakukan apa saja, tetapi kita sudah dilenyapkan dalam pengertian.
kita mati secara rohani. Mari kita berhati-hati saudara, karena seperti Firaun, kalau Tuhan sekali sudah mengeraskan, itu berarti harapan sudah tidak ada. Jadi sekarang ini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau ada niat untuk bertobat, itu berarti harapan masih ada bagi engkau. Dan lakukanlah, karena firman Tuhan katakan selama waktu perkenanan itu, maka Tuhan akan berkenan dengan apa yang engkau lakukan pada saat engkau mau berbalik menanggapi Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tetap setia dan maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.